Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Fadila Sandi, NIM 0490344116. Pada kesempatan kali ini mohon izin untuk menyampaikan tugas saya terkait mata kuliah praktek peradilan perdata, yakni sebagai kuasa hukum dari penggugat. Mungkin langsung saja. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Bogor, dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini, yakni Muhammad Farhan Fadila Sandi SHMH, yang berkantor advokat di Jalan Raya Bogor nomor 26, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2023 bertindak untuk dan atas nama Tuan Andi, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, dan beralamat di Cisarua RT 7 nomor 10 Kabupaten Bogor. Dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan terhadap Tuan Budi, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, dan beralamat di Cisarua nomor 20 Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut. Poin pertama, bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli atas sebidang tanah milik penggugat seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian jual beli nomor 123 yang dibuat di hadapan notaris atau PPAT. Kemudian poin 2, bahwa dalam perjanjian tersebut penggugat dan tergugat menyepakati harga tanah sebesar 1 miliar rupiah dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut. Tahap pertama atau uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat penandatanganan perjanjian. Tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian, yaitu pada tanggal 15 April 2023. Poin 3, bahwa sebagai penggugat yang beritikat baik, penggugat telah memenuhi kewajiban dan janjinya untuk tidak menjual tanah tersebut kepada pihak lain dan siap menyerahkan sertifikat serta memproses balik nama setelah pembayaran lunas. Poin 4, bahwa namun demikian tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah hingga batas waktu yang disepakati, yakni 15 April 2023. Poin kelima, bahwa penggugat telah berulang kali melakukan upaya kekeluargaan dan memberikan teguran atau peringatan atau somasi kepada tergugat, baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian penggugat telah mengirimkan somasi yang pertama pada tanggal 1 Maret 2023 dan somasi 2 pada tanggal 20 Maret. Poin 6, bahwa somasi tersebut tidak diindahkan oleh tergugat. Alasan tergugat yang menyatakan belum mendapatkan pinjaman bank dan meminta waktu tambahan bukanlah alasan pembenaran secara hukum untuk menunda kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Poin 7, bahwa perbuatan tergugat yang tidak melunasi pembayaran tersebut merupakan wan prestasi atau cedera janji. Poin ke-8, bahwa akibat perbuatan wan prestasi tersebut penggugat menderita kerugian, yakni terdiri dari kerugian material. Penggugat kehilangan kesempatan untuk menjual objek tanah tersebut kepada pihak lain yang berminat dengan harga yang mungkin lebih tinggi, serta kerugian akibat tertundanya penerimaan sisa pembayaran. Kerugian ini ditaksir sebesar 700 juta rupiah. Kemudian kerugian imaterial, penggugat mengalami tekanan psikis, waktu terbuang, dan ketidakpastian hukum akibat ulah tergugat. Kerugian ini dinilai dan ditaksir sebesar 100 juta rupiah. Poin 9, bahwa berdasarkan pasal 1266 KUHP Perdata dalam perjanjian timbal balik, penggugat berhak meminta pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya, kerugian, dan juga bunganya. Poin 10, bahwa untuk menjamin tuntutan penggugat tidak sia-sia, penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek tanah sengketa tersebut, yaitu sebidang tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Kemudian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan. Poin pertama yaitu untuk menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Poin 2, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas objek tanah milik tergugat Tuan Budi setelah proses baik nama diasumsikan terjadi atau objek tanah sengketa milik penggugat.
Poin 3, menyatakan tergugat telah melakukan prestasi atau cedera janji terhadap perjanjian jual beli tertanggal 15 Januari 2023. Poin 4, menyatakan perjanjian jual beli antara penggugat dan juga tergugat batal demi hukum atau putus dengan segala akibat hukumnya. Poin 5, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material dan juga imaterial kepada penggugat secara tunai dan seketika sebesar total 800 juta rupiah. Poin 6, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Kemudian, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat, kantor advokat Farhan dan rekan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kemudian setelah membacakan surat gugatan dari penggugat, kuasa hukum penggugat, saya akan menyampaikan terkait kesimpulan. Surat kesimpulan ini menguraikan argumen hukum berdasarkan fakta-fakta kasus One Prestasi perjanjian jual beli tanah antara Tuan Andi sebagai penggugat dan Tuan Budi sebagai tergugat. Surat kesimpulan penggugat dalam perkara perdata One Prestasi antara Tuan Andi sebagai penggugat melawan Tuan Budi sebagai tergugat. Yang pertama ini terkait pendahuluan. Surat kesimpulan ini diajukan oleh pihak penggugat dalam perkara One Prestasi sehubungan dengan perjanjian jual beli tanah yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat pada tanggal 15 Januari 2023. Kesimpulan ini merangkum fakta-fakta yang terungkap dan menegaskan dasar hukum gugatan dari penggugat tersebut. Fakta-fakta hukum berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan yang didasarkan pada skenario kasus. Fakta-fakta hukum yang relevan adalah sebagai berikut. Poin pertama, telah terjadi perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga disepakati 1 miliar rupiah. Perjanjian tersebut mengatur skema pembayaran 2 tahap. Yang pertama, yaitu tahap pertama itu 300 juta rupiah sebagai uang muka saat penandatanganan perjanjian atau yang telah dibayar tersebut. Tahap kedua 700 juta paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian tersebut. Poin 3, tergugat telah melakukan pembayaran tahap pertama. Kemudian poin 4, jangka waktu pembayaran tahap kedua telah terlampaui 6 bulan setelah perjanjian, namun tergugat belum juga melunasi kewajibannya. Poin 5, penggugat telah menaikkan 2 kali surat teguran somasi pada tergugat yang menegaskan keterlambatan dan meminta pelunasan. Poin 6, tergugat mengakui keterlambatan tersebut dan beralasan belum mendapatkan pinjaman bank serta meminta waktu tambahan. Poin 6, akibat perbuatan tergugat mengalami kerugian karena objek tanah tidak dapat dialihkan atau dijual kepada pihak lain selama masa tunggu tersebut. Kemudian analisis hukumnya. Yang pertama, perjanjian yang sah. Perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2023 adalah sah secara hukum dan mengikat kedua belah pihak sesuai pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kemudian yang poin 2, One Prestasi. Tindakan tergugat yang tidak melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah hingga batas waktu yang disepakati yakni 3 bulan merupakan bentuk cedera janji atau One Prestasi. Hal ini diperkuat dengan pengabaian tergugat terhadap 2 kali somasi yang dilayangkan oleh penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata. Kemudian poin 3 ini terkait kerugian. Penggugat menderita kerugian nyata baik berupa kerugian material, tertundanya penerimaan pembayaran penuh maupun kerugian imaterial, kehilangan kesempatan menjual kepada pihak lain maupun yang sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata. Alasan tergugat tersebut mengenai kesulitan pinjaman bank adalah risiko bisnis tergugat dan bukan merupakan keadaan memaksa force majeure yang dapat membatalkan kewajibannya. Kemudian kesimpulan dan tuntutan. Berdasarkan fakta-fakta hukum dan analisis hukum di atas, terbukti secara meyakinkan bahwa tergugat telah melakukan One Prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah. Oleh karena itu, penggugat memohon pada majelis hakim yang terhormat untuk yang pertama itu untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tergugat telah melakukan One Prestasi atau cedera janji. Poin 3, menghukum tergugat untuk segera melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat. Kemudian yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material dan juga imaterial kepada penggugat.
Yang kelima, menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi. Yang keenam, membebankan biaya perkara kepada tergugat. Demikian kesimpulan ini disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat dan penggugat. Tanda tangan Muhammad Farhan Fadil Sandi SHMH dan juga penggugat yakni Tuan Andi. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan dalam penyampaian dan dalam menyelesaikan tugas ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen untuk mata kuliah ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.